Pak Rijal. Ya, silakan untuk dimulai biar waktunya agak efektif. Baik Pak, Silakan izin share Bu Ragil screen. dulu. Ya, Iya. Baik, apakah sudah terlihat? ya sudah terlihat Bu Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Samsudin SH MH MPD, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan di MTP. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metode-metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu proses atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik ilmiah yang dipakai oleh suatu disiplin untuk mencapai tujuan. Ia juga dapat dikatakan sebagai cara kerja ilmiah. Metode diperlukan agar tujuan keilmuan yang berupa kebenaran objektif dapat dibuktikan dan bisa tercapai. Dengan metode-metode ilmiah, kedudukan pengetahuan berubah menjadi ilmu pengetahuan, yakni menjadi lebih khusus dan terbatas lingkupan studinya. Metode ilmiah dipergunakan haruslah mempunyai latar belakang, yaitu keterkaitannya dengan tujuan yang tercermin di dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan. Adapun keterkaitannya itu bersifat kausalistik, yakni bahwa jenis, bentuk, dan sifat ruang lingkup dan tujuan penyelidikan menentukan jenis, bentuk, dan sifat metode. Karena itu, metode haruslah bersesuaian dengan lingkup dan tujuan. Jadi, tidak bisa saling bertentangan. Macam-macam metode ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian di berbagai disiplin ilmu adalah sebagai berikut. Metode observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena atau objek penelitian. Contoh metode observasi meliputi mengamati perilaku anak-anak di taman bermain atau memonitor pola lalu lintas di suatu persimpangan. Kemudian metode eksperimen merupakan manipulasi variabel independen untuk mengamati efeknya terhadap variabel dependen. Contohnya seperti memberikan obat pada kelompok tertentu untuk melihat dampaknya terhadap kesehatan mental. Yang selanjutnya metode survei merupakan pengumpulan data dari sejumlah responden melalui kuesioner, wawancara, atau formulir. Salah satu contohnya adalah menyebarkan kuesioner kepada responden untuk mendapatkan pendapat mereka terhadap sesuatu. Yang selanjutnya metode studi kasus, yaitu pemeriksaan mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang serupa. Contohnya analisis kasus seperti penyakit langka pada pada satu pasien tertentu. Selanjutnya metode analisis konten, yaitu menganalisis isi dokumen, teks atau media untuk menemukan pola atau makna. Contohnya, misalnya pada penerapan analisis isi artikel berita untuk mengidentifikasi tren berita. Selanjutnya, metode eksploratif, yaitu mempelajari suatu fenomena tanpa hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya, pada penelitian wawancara awal dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemahaman awal sebelum merancang penelitian yang lebih lanjut. Selanjutnya, metode historis merupakan metode yang memeriksa peristiwa atau perkembangan dari waktu ke waktu untuk memahami sejarah atau evolusi suatu topik. Contohnya misalnya pada penerapan analisis dampak peristiwa sejarah terhadap perkembangan budaya suatu masyarakat. Selanjutnya, metode kausalitas, yaitu menyelidiki hubungan sebab akibat antara dua variabel. Salah satu implementasi metode ini adalah mempelajari pengaruh polusi udara terhadap kesehatan masyarakat.
Selanjutnya, metode grounded theory, yaitu pengembangan teori baru berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Contohnya dalam studi sosiologi. Biasanya peneliti menggunakan metode ini untuk menganalisis data wawancara dengan responden. Yang selanjutnya adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Pada metode kuantitatif menggunakan data berupa angka atau statistik. Contohnya pengukuran berat badan atau sekelompok orang sebelum dan setelah melakukan program diet. Sedangkan metode kualitatif menggunakan data deskriptif. Contohnya analisis naratif dalam wawancara dengan peserta penelitian tentang pengaruh teknologi pada interaksi sosial. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah merumuskan masalah, di mana berpikir ilmiah melalui metode ilmiah didahului dengan kesadaran akan adanya masalah. Permasalahan ini kemudian harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dengan penggunaan kalimat tanya diharapkan akan memudahkan orang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya. Selanjutnya dengan merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan antar benda-benda. Hipotesis ini diajukan dalam bentuk dugaan, kerja, atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut. Hipotesis merupakan dugaan yang beralasan atau perluasan dari hipotesis yang dahulu telah teruji kebenarannya, kemudian diterapkan pada data yang baru. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Tahapan ini merupakan sesuatu yang paling dikenal dalam metode ilmiah, sebab banyak kegiatan keilmuan yang diarahkan pada hal ini. Pengumpulan data dilakukan di lapangan, maka banyak orang yang menyatakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Tumpuan terhadap persepsi indera secara langsung atau tidak langsung, dan keharusan untuk melakukan pengamatan secara teliti. Seseorang peneliti yang sedang menerapkan metode ilmiah perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan. Langkah yang selanjutnya adalah menguji hipotesis. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang telah diajukan. Berpikir ilmiah pada hakikatnya merupakan sebuah proses pengujian hipotesis. Dalam kegiatan atau langkah menguji hipotesis, peneliti tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis, namun menerima atau menolak hipotesis tersebut. Karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu menetapkan taraf signifikansinya. Langkah yang selanjutnya adalah merumuskan kesimpulan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat. Rumusan kesimpulan harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Harus dihindarkan untuk menulis data-data yang tidak relevan dengan masalah yang diajukan, walau dianggap cukup penting. Ini perlu ditekankan karena banyak peneliti yang terkecoh dengan temuan yang dianggapnya penting. Adapun sikap ilmiah yang dimaksud yang didasari dalam menyusun metode-metode ilmiah adalah rasa ingin tahu, jujur, objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Selanjutnya adalah pola pikir pada metode-metode ilmiah, yaitu mempunyai peranan yang sangat penting karena sebuah karya ilmiah selalu didasarkan pada hasil berpikir ilmiah. Pola pikir dalam metode-metode ilmiah dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat deduksi dan induksi. Pola pikir deduktif yaitu merupakan pola pikir ilmiah yang didahului dengan pernyataan umum yang berupa kesimpulan terhadap suatu objek atau pernyataan teoritis dari sebuah teori tertentu. Kemudian ditindaklanjuti dengan pernyataan khusus yang diperoleh dari analisis objek, argumen, bukti-bukti, dan hal-hal yang aktual, realistis, dan logis. Sedangkan pola pikir induktif merupakan pola pikir yang didahului dengan pernyataan khusus, yaitu hal yang bersifat aktual, realistis, dan objektif. Kemudian ditarik sebuah pernyataan umum.
Selanjutnya adalah implikasi filsafat ilmu dalam pengembangan metode ilmiah. Mempelajari filsafat ilmu dihubungkan dengan metode ilmiah tentunya membawa implikasi bagi kehidupan manusia secara umum dan para akademisi khususnya. Yang pertama, filsafat ilmu memberikan pedoman bagi seseorang untuk membedakan antara segala persoalan yang ilmiah maupun tidak, sehingga ditemukan jalan keluarnya terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua, sebagai fungsi dalam pengembangan metode ilmiah dapat memberikan kajian yang logis dari setiap ilmu yang ditekuni serta dapat memberikan orientasi dan nilai yang jelas bagi setiap disiplin ilmu. Yang ketiga, sebagai petunjuk dengan metode yang reflektif serta penelitian dan penalaran agar seseorang dapat menyeimbangkan antara logika, pengalaman, rasio, dan agama dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Yang keempat, filsafat ilmu memberikan asas terhadap metode keilmuan, karena metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional, supaya dapat dipergunakan secara umum. Selanjutnya, kesimpulannya, metode-metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Metode ilmiah adalah salah satu cara memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu, suatu rangkaian prosedur tertentu yang harus diikuti untuk mendapatkan jawaban tertentu dari pernyataan yang tertentu pula. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta oleh ilmu pengetahuan, yaitu bersifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Sekian pemaparan saya mengenai metode-metode ilmiah. Untuk selanjutnya, saya mempersilahkan sesi tanya jawab dari teman-teman semua. Silakan, beberapa pertanyaan disiapkan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya akan berusaha menjawab semampu saya mengenai metode-metode ilmiah. Tidak ada? Nanti Bu lanjut Ragil. dulu. Hah? Maaf Lanjut. Pak, boleh izin bertanya? Iya, silakan Pak Sabirin. Untuk makalah metode-metode ilmiah sudah saya share ya Bapak Ibu di grup Ya. mahasiswa. Ya, silakan Pak Sabirin. Ya, Bu Ragil, mohon maaf sebelumnya. Tadi kan kita bicara tentang teori-teorinya ya. Kemudian kita ngelihat beberapa langkah-langkah yang sudah disajikan juga. Kemarin saya sedikit flashback ikut ngelihat sidang terbuka untuk sidang proposal untuk MPP kemarin di Seminar proposal, seminar kalau proposal itu. Maaf, seminar proposal saya kebetulan diajak Pak Yasin untuk melihat gitu kan. Oke. Dan subhanallah banget itunya. Jadi banyak hal yang saya selama ini masih sebatas pada teori semua pengetahuan saya. Ketika ngelihat kemarin sedikit terbuka. Saya berharap nanti bisa ikut lagi atau mungkin kita bisa diundang sama ini kali nanti Bapak kampus ketika melakukan lagi kegiatan seminar terbuka untuk seminar proposalnya. Pertanyaan saya, Bu Ragil, mungkin bisa diberikan salah satu contoh, misalnya dari salah satu teori yang tadi yang Bu Ragil sampaikan, kemudian bagaimana juga langkah-langkahnya untuk penyelesaian dari masalah, misalnya salah satu contoh tadi kasus masalah, berikut langkah-langkah penyelesaiannya secara ilmiah berdasarkan teori-teori salah satu saja Bu Ragil, biar lebih
apa namanya eh, konkret dari teori-teori tadi. Terima kasih Bu Ragil, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Izin Bu Ragil. Baik, Pak Sugeng, silahkan. Ya, terima kasih untuk pemaparannya. Terkait dengan metodologi ilmiah tadi, Bu Ragil, kemarin waktu mengerjakan tugas itu masih ada hal yang belum terlalu saya pahami gitu ya, terkait dengan hipotesis tadi Bu Ragil ya. Baik, Nah, di situ saya baru paham bahwa hipotesis itu adalah menentukan atau pemikiran sementara bahwa penelitian itu bisa memberikan efek atau tidak memberikan efek seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lagi Bu Ragil supaya saya lebih paham gitu untuk hipotesis ini sebenarnya seperti apa gitu Bu Ragil. Terima kasih Bu Ragil. baik Pak Sugeng. Selanjutnya, Bapak Ibu, silakan. Sambil menunggu pertanyaan Iya. selanjutnya, saya akan mengulang pertanyaan dari Pak Sabirin, yaitu yang mengenai bagaimana langkah-langkah dalam penyelesaian sebuah studi kasus berdasarkan teori-teori metode-metode ilmiah yang telah saya paparkan. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Sugeng mengenai eh, hipotesis sebagai suatu pemikiran sementara. Penjelasan mengenai hipotesis sebagai suatu pemikiran sementara. Begitu ya Pak Sugeng ya? Ya, baik. Saya tampung dulu ya Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan selanjutnya? Satu lagi pertanyaan, mungkin boleh. Pak Iwan, Boleh nambah Bu Pak Ragil Hayat. ya. Ya, silakan Pak Iwan. Mungkin ini hal yang mendasar di judul yang Ibu sampaikan. Walau alam tadi saya belum begitu membaca secara utuh ya untuk makalahnya. Dalam kaitan dengan metode ilmiah, tadi hanya ada metode ya yang diartikan atau didefinisikan secara terperinci. Adapun batasan suatu kategori ilmiah itu seperti apa sih gitu ya? Batasan suatu dikatakan ilmiah itu patokannya atau kriterianya, dasar-dasarnya seperti apa mungkin gambarannya. Ya, mungkin demikian Beragil. Terima kasih. Baik, Pak Iwan. Pertanyaan mengenai batasan sesuatu dikatakan ilmiah. Nah, biasanya seperti apa gitu ya, Pak ya? Baik, terima kasih. Untuk 3 pertanyaan saya tampung dulu sambil saya untuk menganalisis jawabannya. Untuk selanjutnya pemaparan dari Pak Aspi, silakan. Ya, silakan pemaparan berikutnya. Maaf Pak Rizal Firdaus ya. Yang selanjutnya pemaparan Pak Rizal. Ya Pak, mohon maaf sebentar. Sunscreen gimana?
Halo Pak Rijal, masih di mute Pak Rijal? Pak Rijal, masih di mute Pak Rijal? Masuk. Dikasih tahu, tolong Halo, kasih tahu. udah ada Pak? Ya, udah. Ih, mute lagi tuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Izin Pak dosen dan kawan-kawan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini tentang kebenaran ilmiah. Pak Rijal, maaf, itu dengan Pak Soleh apa sendirian? Kalau kemarin awalnya berdua Pak. Kan sudah diputuskan Pak Soleh kan tersendiri nanti waktu minggu Oh ke iya, waktu minggu yang lalu. berarti sendiri ya Pak? Iya, sendiri aja. Pak Soleh nanti ada tugas lagi tersendiri. Siap. Oke, satu-satu. Oke, silakan. Ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas latar belakang dari kebenaran ilmiah. Dalam sejarahnya manusia selalu merasakan rasa ingin tahu sebagai persoalan mendasar tentang dirinya. Berbagai jawaban pun banyak menimbulkan kontradiktif antara satu sama lain. Menurut pandangan Semiawan dan kawan-kawan berpendapat bahwa setiap evaluasi ilmu dimulai dengan suatu bahwa intelektual oleh kelompok ilmuwan tertentu yang menumbuhkan suatu gagasan baru dalam kemudian berkembang menjadi suatu konsep baru dan kemudian berkembang menjadi suatu konsep atau pola pengetahuan baru yang sebelumnya tidak ada ataupun tidak diharapkan akan adanya. Identifikasi masalah. Kebenaran ilmiah merupakan hal yang dasar dalam penelitian. Penting untuk mengetahui seluk-beluk dalam teori-teori yang terdapat pada kebenaran ilmiah. Untuk itu, penulis membuat penjelasan mengenai teori-teori kebenaran ilmiah. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa pengertian kebenaran ilmiah? Yang kedua, apa saja teori-teori kebenaran? Batasan masalahnya yaitu hanya akan membahas pengertian kebenaran ilmiah dan menjabarkan teori-teori kebenaran ilmiah. Lanjut, pembahasan pengertian kebenaran ilmiah. Dalam kamus dijelaskan, ilmiah berasal dari kata ilmu yang memiliki arti Dalam kamus dijelaskan ilmiah berasal dari kata ilmu yang artinya pengetahuan. Namun dalam kajian filsafat antara ilmu dan pengetahuan dibedakan. Pengetahuan bukan ilmu, tetapi ilmu merupakan akumulasi pengetahuan. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmiah adalah pengetahuan yang didasarkan atas terpenuhnya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan penelitian dan penalaran logika ilmiah.
Yang kedua, teori ilmiah. Ujian kebenaran yang didasarkan atas teori korespondensasi yang paling diterima secara luas oleh kelompok realis. Menurut teori ini, kebenaran adalah realita. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri, atau antara pertimbangan dan situasi yang dijadikan pertimbangan itu, serta berusaha untuk melukiskannya, karena kebenaran mempunyai hubungan erat dengan pernyataan dan pemberitahuan yang kita lakukan tentang sesuatu. Teori respondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi berhubungan dengan sesuatu dengan objek yang dituju oleh pernyataan tertentu. Jadi secara sederhana, teori kebenaran korespondensi adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Orang Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Yang kedua, teori kebenaran koherensi. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Dapat dikatakan juga teori ini adalah keruntutan pernyataan dikatakan benar apabila keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan itu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Contoh, semua manusia membutuhkan air. Fajri adalah seorang manusia dan Fajri membutuhkan air. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendapatkan manfaat atau kegunaan pada orang banyak. Perbuatan yang bermanfaat. Hal yang lebih penting adalah apakah pernyataan itu dapat dilaksanakan, ditindaklanjuti dalam perbuatan yang bermanfaat. Contohnya, pernyataan semua besi bila dipanaskan akan memuai. Mempunyai kebenaran pragmatis bagi tukang pandai besi atau pabrik untuk mengolah besi sehingga menjadi alat-alat yang bermanfaat bagi manusia. Yang keempat, yaitu teori kebenaran sintaksis. Teori kebenaran sintaksis adalah suatu teori yang mengatakan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar atau memiliki nilai benar jika sesuai dengan sintaksis atau susunan kaidah gramatika atau tata bahasa yang baku. Yang kelima, yaitu teori kebenaran semantis. Yaitu menurut teori kebenaran semantis, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Jadi, memiliki arti maksudnya menunjuk pada referensi atau kenyataan. Juga memiliki arti yang bersifat definitif. Yang keenam, yaitu teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini berkembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Jadi menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan atau tergantung peran dan fungsi pernyataan itu. Mempunyai fungsi yang amat praktis dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, yaitu teori kebenaran logika yang berlebihan. Tim dosen filsafat UGM menguraikan bahwa teori kebenaran logik yang berlebihan ini dikembangkan oleh para penganut paham filsafat yang positivistik yang memiliki atau yang diawali oleh Anyer. Lebih dilanjut oleh tim dosen mengutip bahwa pendapat Gallagher yang menyatakan bahwa pada dasarnya menurut teori kebenaran ini bahwa problem kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa. Dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan karena pada dasarnya pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama, yang masing-masing saling melingkupinya. Menurut teori ini bahwa problematika kebenaran
hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan karena pada dasarnya pernyataan-pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat yang logik yang sama masing-masing saling melingkupinya. Kesimpulannya, bahwasanya kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan penelitian dan penalaran logika ilmiah. Untuk teori-teorinya, kebenaran yang terkelompokkan mengenai kebenaran ilmiah, yang pertama tadi kebenaran koresponden, yang kedua teori kebenaran koherensi, yang ketiga teori kebenaran pragmatis, yang keempat teori kebenaran sintaksis, yang kelima teori kebenaran semantis, yang keenam yaitu teori kebenaran non-deskripsi, dan yang ketujuh teori kebenaran logik yang berlebihan. Mungkin pemaparan materi pada kali ini dicukupkan sekian. Dibuka dengan sesi pertanyaan. Silahkan untuk kawan-kawan. Silahkan. Izin bertanya Pak Rijal ya. Pak Aduh, Pak Soleh. Soleh, siap Pak Soleh. Iya. Selamat pagi Pak Rijal, sehat ya? Selamat pagi Pak Soleh. Iya, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi ya. Selanjutnya berkaitan dengan makalah Pak Rijal sajikan berkaitan dengan tugas mulia kita di akhir Iya, S2 adalah membuat tesis. iya Pak. Ya, yang kemarin kita sudah merasakan begitu indahnya, begitu macam-macam. Iya, baru sekedar pemanasan. Kira-kira kalau tesis yang kita buat ini dia termasuk kebenaran yang mana nih? Apa termasuk kebenaran, ya maksudnya ruang lingkupnya gitu ya, kebenaran koresponden, koherensi, pragmatis, sintaksis, sematis, non-deskripsi, atau logik yang berlebihan. Itu aja Pak Rijal. Siap. Pertanyaan dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Soleh. Ya, terima kasih Pak Soleh. Untuk kawan-kawan yang lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Pak Ya, Pak dosen, Guru. Pak Samsudin, mohon izin bertanya Pak. Silakan. Saya Guru Jonarko Pak. Mhm. Jadi email yang saya kirim tugas itu menggunakan ID Maxtor Pak. Iya, iya, iya. Pak Rijal berkenan Ya. dengan Oh, itu yang Pak Guru ya, Maxtor itu ya. Iya, saya Pak. Ya, cuma itu tertulisnya Maxtornya di situnya, bukan Pak Gurunya. Iya, Diedit, Pak, diedit. iya Pak. Nanti kalau emailnya pakai Yahoo, namanya jadi ganti Yahoo. Pak Yahoo, Pak Yahoo. Ya, Baik, nggak apa-apa. Diedit aja. Bapak yang bisa ngedit itu. Silakan. siap Pak. Pak Rijal, saya ingin bertanya Pak Rijal. Ya, Untuk teori kebenaran logik yang berlebihan dalam kehidupan nyata itu seperti apa sih? Dan solusi yang bisa nantinya kita bisa berikan jika kita dihadapkan dengan mereka memaparkan tentang permainan logikal, akhirnya kita ikut padahal kita tidak merasakan. Jadi Pak dosen, pernah saya dihadapkan dengan permasalahan yang seperti itu Pak. Kebetulan dari sisi, mohon maaf Pak ya, menyebutkan organisasinya. Jadi sebuah organisasi ya seperti itu loh Pak. Akhirnya dari pihak sekolah yang memang melihat kami juga di sini diskusi betul-betul, ternyata dia memberikan fakta-fakta, ibaratnya memberikan fakta-fakta yang masuk akal. Jadi sepertinya kita diajak untuk mengikuti permainan dia, untuk membuka koreng kita, begitu. Dan mengantisipasinya seperti apa sih Pak
Rijal. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Satu lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sanusi. Mohon maaf Pak dosen dan juga Pak Arisa. Izin bertanya, dalam konsep kebenaran, kebenaran itu kan adalah suatu hal yang relatif. Ya. Dari sudut mana kita memandang. Bisa jadi hari ini benar, besok bisa jadi tidak benar. Adapun dari sisi kejadian-kejadian yang sekarang, khususnya ya mohon maaf, agak menyimpang sedikit, dalam kancah politik ini mereka selalu memberikan bukti-bukti kebenaran yang menurut kita pada saat itu sesuai terbawa arus pembicaraannya itu sangat besar, sangat benar. Tapi kita belum tahu apakah itu benar-benar atau memang benar yang dibuat jadi kebenaran, apa jadi pembenaran. Nah, saya mohon penjelasannya untuk dalam sisi kajian ilmiah ini, mungkin nanti kita suatu saat akan menjadikan kebenaran yang diungkapkan oleh para elit-elit politik itu kita bisa jadikan rujukan untuk sebuah karya ilmiah kita atau jurnal dan sebagainya atau makalah. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu, kira-kira bagaimana? Mohon izin pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sanusi. Sambil mencari jawaban, saya mengulang dulu pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Soleh, Pak Guru, dan Pak Sanusi. Yang pertama yaitu dari Pak Soleh berkaitan dengan tugas akhir yaitu tesis yang dibuat masing-masing mahasiswa, yaitu tesis yang dibuat termasuk ke dalam teori mana, ya seperti itu Pak Soleh. Terus yang kedua pertanyaan dari Pak Guru yaitu teori kebenaran logik yang berlebihan dalam kehidupan itu seperti apa dan solusinya bagaimana. Terus pertanyaan yang ketiga dari Pak Sanusi, untuk mengantisipasi ya Pak pendapat kebenaran apa tadi kebenaran dari berbagai sudut pandang. Mungkin itu sambil mencari jawabannya. Minta waktunya terlebih dahulu Pak Samsudin dan kawan-kawan. Iya, sambil Pak Rijal ini mempersiapkan jawaban, kembali ke Bu Ragil nanti. Ya. Baik, terima kasih Pak dosen, Pak Rizal atas pemaparannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama dari Pak Sabirin mengenai salah satu contoh dari teori mengenai bagaimana langkah-langkah penyelesaian studi kasus pada metode-metode ilmiah. Saya ambil salah satu teori dari Auguste Comte, yaitu langkah-langkah konkret yang bisa didistribusikan secara langsung. Menurut Comte, dalam penyelesaian sebuah kasus, merinci beberapa langkah yang mungkin sesuai dengan positivisme, yaitu identifikasi masalah, mengenai pertanyaan yang ingin dipecahkan melalui pendekatan ilmiah, kemudian observasi empiris, yaitu pengamatan empiris terhadap kasus tersebut dengan menekankan pada data yang dapat diukur atau diamati secara objektif. Selanjutnya, pengumpulan data, yaitu pengumpulan data empiris melalui metode observasi, wawancara, atau sumber data lainnya. Yang keempat adalah analisis data. Menerapkan analisis data baik kualitatif maupun kuantitatif untuk mengeksplorasi pola atau tren relevan dengan masalah yang diidentifikasi. Yang kelima adalah pembentukan kesimpulan, yaitu kesimpulan berdasarkan temuan dari analisis data dan interpretasi empiris. Yang keenam, implementasi solusi atau tindakan. Memungkinkan jika diterapkan solusi atau tindakan berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan.
Yang ketujuh adalah evaluasi hasil, yaitu evaluasi efektivitas solusi atau tindakan yang diimplementasikan. Yang kedelapan adalah pembaruan teori atau pengembangan pengetahuan. Dalam konteks positivisme oleh Comte, dari hasil penyelesaian kasus dapat digunakan untuk memperbarui atau mengembangkan teori yang ada. Langkah-langkah yang mencerminkan pendekatan positif terhadap penelitian dan pengetahuan yang menekankan pada observasi empiris dan menggunakan metode ilmiah untuk memahami suatu penelitian. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Sugeng mengenai hipotesis, yaitu pemikiran sementara. Saya akan mencoba menjawab. Hipotesis sendiri adalah suatu proposisi yang dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji suatu asumsi. Dalam konteks ilmiah, hipotesis itu digunakan sebagai dasar untuk merancang dan melakukan eksperimen atau penelitian. Nah, hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif dan dapat diuji kebenarannya. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, hipotesis dapat diterima atau ditolak atau dimodifikasi berdasarkan hasil penelitian. Contoh sederhana sebagai pemikiran sementara yaitu dapat mencakup situasi di mana pernyataan pemikiran itu misalnya prediksi yang dapat diuji pada suatu kasus atau eksperimen yang melibatkan misalnya suatu pengukuran tingkat infeksi pada suatu kelompok. Jika hasil eksperimen mendukung hipotesis, ini dapat memberikan dukungan bagi pemikiran sementara tersebut. Namun jika tidak, mungkin perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan pada hipotesis tersebut. Gitu. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Soleh mengenai batasan atau dasar suatu dikatakan ilmiah seperti apa. Jadi batasan suatu hal dikatakan ilmiah itu jika melibatkan pemenuhan sejumlah kriteria atau standar tertentu yang membuatnya sesuai dengan metode dan norma-norma ilmiah. Gitu. Beberapa karakteristik atau kriteria yang menentukan apakah suatu hal dikatakan ilmiah atau tidak adalah empiris, yaitu informasi atau pengetahuan dinyatakan harus dapat diamati atau diukur dalam pengamatan. Kemudian tuh harus objektif, jadi pendekatan ilmiah tuh harus bersifat objektif, jadi tidak dipengaruhi oleh opini atau pandangan-pandangan pribadi dari peneliti itu sendiri. Kemudian reproduktibilitas, yaitu hasil penelitian harus dapat direproduksi oleh peneliti. Jadi menggunakan metode yang sama atau serupa. Kesalahan dan ketidakpastian dalam penelitian harus diidentifikasi dan dikurangi sejauh mungkin. Selanjutnya, metode ilmiah. Penelitian harus mengikuti metode ilmiah yang terstruktur dan terdokumentasi. Ini mencakup langkah-langkah yang sistematis tersebut. Yang selanjutnya adalah harus teoritis jika terkait atau memberikan dukungan terhadap teori-teori ilmiah yang ada dan dapat menghasilkan perkembangan teori yang baru. Kemudian dapat diverifikasi. Jadi informasi ilmiah dapat diverifikasi melalui pengujian dan eksperimen yang memungkinkan validasi atau pembuktian teori. Temuan ilmiah tersebut juga dapat dipublikasikan oleh masyarakat umum dan keterbukaan, transparansi dalam penyajian data dan metode-metode ini. Sekian jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan oleh teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin pendalaman atau tambahan dari Bapak dosen. Terima kasih. Ya, langsung Pak Rijal dulu, silakan. Iya. Pak Rijal, sudah? Ya, Pak. Iya, silakan. Ini izin menjawab, Pak dosen, sesuai dengan silakan. kemampuan saya berdasarkan pemahaman sendiri. Yang pertama yaitu pernyataan atau pertanyaan dari Pak Soleh tentang tesis kita masing-masing yang dibuat apa termasuk ke dalam teori yang mana.
Mungkin saya akan jawab itu dulu. Berdasarkan pendapat saya mungkin itu tergantung pada hasil penelitian kita masing-masing. Kalau upama sesuai dengan apa yang kita teliti dan hasilnya pun sama, mungkin itu termasuk ke dalam teori kebenaran koresponden, yang dimana di dalamnya itu teori kebenaran koresponden. Jadi secara sederhana, teori kebenaran koresponden adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Mungkin itu Pak Soleh. Dan pertanyaan yang kedua yaitu dari Pak Guru tentang teori kebenaran yang logik yang berlebihan dalam kehidupan seperti apa. Mungkin kalau melihat dari sudut pandang Islam, teori kebenaran logik ini merupakan teori yang mana tadi? Teori yang apa ya? Sangat berlebihan, sangat bahwasannya merupakan bahwasannya mengutip kan dari pernyataan Gallagher yang menyatakan bahwa pada dasarnya menurut teori kebenaran logik yang berlebihan ini, bahwa problem kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan karena ada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat yang logik yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. Menurut teori ini bahwasannya problematika kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. Mungkin itu. Terus pertanyaan dari Pak Sanusi untuk apa namanya tadi? Untuk mengetahui teori itu benar, teori kebenaran itu sesuai dengan sudut pandang dan masa pernyataan. Mungkin benar menurut Pak Sanusi bahwasanya kebenaran itu atau teori kebenaran itu tergantung sudut pandang kita masing-masing. Mungkin kalau kalau melihat situasi saat ini, terutama politik, kebenaran ilmiah kadang ketika kita memilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, kalau kita ada di posisi nomor 1, memilih pilihan siapa, nomor 1, kadang melihat nomor urut politik nomor 2 atau nomor 3 itu jelek menurut pandangan yang memilih, kadang seperti itu berdasarkan di lapangan. Begitupun yang lainnya ketika berada pada pilihan nomor sekian, yang tidak dipilihnya menurut pandangan mereka itu jelek. Mungkin itu Pak. Mungkin terima kasih untuk pendalaman. Mohon maaf mungkin banyak sekali kekurangan kepada Pak Samsudin. Untuk pendalaman waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Ada teman-teman yang berpendapat? Cukup? Ya, saya juga. Baik, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan hal-hal yang bersifat ilmiah, ini adalah bagian yang memang akan menjadi dasar kita, ya.
metode ilmiah, kebenaran ilmiah, itu dasar kita nanti di dalam penyusunan tesis tugas akhir. Dan ini tidak terlepas dari kontribusi kita juga di masyarakat, di sekolah. Semuanya mengacu kepada kebenaran ilmiah dan langkah-langkah ilmiah. Disitulah yang membedakan antara orang yang memahami ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak memahami ilmu pengetahuan. Kalau orang yang memahami ilmu pengetahuan karena ada hal-hal yang bersifat ilmiah, sehingga pada saat ada sebuah pendapat yang tidak masuk dalam keilmiahan, ya, maka biasanya ditolak. Ya. Tapi dengan catatan bahwa keilmiahan kita pun tetap mengacu kepada keimanan kepada Allah. Pada saat itu datangnya dari Allah, ya bukan kita tolak, tapi kita yakini dengan keimanan. Contoh, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, orang akan berpikir langit itu kan jauh sekali. Langit di lapisan pertama aja jauh sekali, luar biasa. Apalagi Rasulullah sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh, satu lapis saja kita sudah bingung mencapainya. Manusia nggak ada yang mampu. Apalagi sampai ke langit ketujuh. Kalau dipikirkan secara ilmiah, nggak masuk itu. Ya, nggak akan masuk. Pasti nggak akan masuk. Nah, dari situ keimanan. Itulah bedanya kita berpikir ilmiah, berpikir filsafat, orang yang beriman dengan tidak orang beriman di situ. Nah, contoh lagi, tapi kalau hal yang sifatnya keilmiahan itu bisa masuk ke dalam pikiran kita, itu bisa kita tolak. Contoh, ada orang tertentu yang bisa menangkal hujan katanya dengan menabuh apa tuh kendil di lapangan sirkuit. Iya, sirkuit balapan motor. Tung 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 supaya hujannya tidak turun. Secara ilmiah masuk nggak hubungan antara menabuh kendil dengan adanya kondensasi awan? Tidak, Pak. Nggak masuk Tidak gitu. ada Itu hubungannya, secara Pak. ilmiah. Kemudian, oh ternyata kan gimana kalau jin bermain atau jin apa ya dan seterusnya. Makhluk halus bermain. Ya, kita memahami yang namanya makhluk gaib. Tetapi tidak sampai ke sana. Masa malaikat mau bantuin ngurusin nahan hujan? Kan gitu. Dan seterusnya. Nah, ini logika ilmiah harus masuk. Ada juga orang menganggap bahwa kalau pindahan rumah itu nggak boleh datangnya dari depan rumah, tapi datangnya harus dari dapur. Agar supaya pengantennya yang nempatin rumah itu, katanya, biar sejahtera, biar rukun. Nah, logika ilmiahnya nggak masuk. Ya, kalau mungkin lewat dapur langsung ketemu nasi makan, bolehlah, langsung kenyang gitu. Tapi secara ilmiahnya supaya makmur, supaya rukun kan nggak ketemu ilmiahnya. Nah, disitulah orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak. Ya konsep-konsepnya seperti itu. Tapi berbeda kalau dihubungkan dengan keimanan kepada Allah. Orang paru-parunya bagus, jantungnya bagus, kemudian darahnya normal, tekanannya, nggak ada penyakitnya. Kok tiba-tiba orang itu mati? Kenapa kok bisa mati? Padahal semuanya bagus semua. Nah itu secara ilmiah nggak bisa. Karena ada ruh itu. Itu adalah keimanan jawabannya. Ya, itu bedanya di situ. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang saya tidak mungkin secara detail satu persatu, ya. Tetapi mulai dari yang pertama, ya, bagaimana sih langkah ilmiahnya di dalam studi kasus, ya, metode ilmiah? Bahwa di dalam metode ilmiah itu, ya, itu akan melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk kita pahami dan itu kita ketahui. Ya. Pertama, kita harus merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yang baik, yang benar, yang spesifik. Ya. Yang pertanyaan penelitian ini akan menjadi
khusus atau studi kasus yang akan kita lakukan. Makanya di dalam penulisan tesis adalah bertanya dulu. Langkahnya bertanya dulu baru kita buat judul. Jangan buat judul dulu baru muncul pertanyaan. Jadi misalkan begini. Kita seringkali pada saat pembelajaran online ya, menggunakan YouTube. Anak-anak lebih mudah melihat YouTube daripada mendengarkan penjelasan kita, seorang guru. Nah, berarti YouTube ada pengaruh terhadap semangat dan motivasi siswa. Nah, contoh satu, ya kan? Nah, terus kita melihat juga karena kebanyakan nonton YouTube, akhirnya akhlak anak-anak itu terpengaruh oleh faktor-faktor YouTube, faktor media, sehingga perilakunya itu jadi kasar, ngomongan jadi kasar. Nah, kalau begitu karakter juga menentukan, ini bukan hanya sekedar motivasi, ya kan gitu. Nah, kalau begitu sih kita buat saja. Ada YouTube berpengaruh, ada karakter juga sangat menentukan, karena di dalam belajar tidak hanya sekedar punya motivasi, semangat tanpa didukung oleh karakter yang baik. Tidak hanya sekedar pinter, tapi harus didukung oleh karakter yang baik, kan begitu. Ketemu tuh dua variabel, YouTube, karakter. Terhadap apa variabel itu harus berpengaruhnya? Karena urusannya di sekolah terhadap prestasi belajar. Bagaimana orang yang punya karakter dengan orang yang sering nonton YouTube terhadap prestasi belajar. Nah, oke. Sekarang mata pelajaran apa? Oh, saya mata pelajaran agama Islam, mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika. Nah, kalau gitu kita hubungkan terhadap prestasi belajar matematika. Iya. Dua variabel tadi. Berarti YouTube, kemudian karakteristik siswa atau karakter siswa dengan prestasi belajar. Udah ketemu tuh. Ya kan? Tinggal dibuatlah judul yang baik. Bagaimana hubungan ya, antara ya, pembelajaran melalui media YouTube dan karakter siswa terhadap prestasi belajar. Nah, begitu ilmiahnya. Jadi harus begitu caranya. Karena itu muncul dari pemikiran kita, enak kita ngalir nanti pendahuluannya. Latar belakangnya akan enak. Nah, jangan sampai kita membuat penelitian ilmiah ini berdasarkan hanya lihat dari dari tesisnya orang, kemudian kita akan bingung arahnya kemana. Harus baca tesis orang, itu bingung, lebih susah. Jadi lebih baik kita munculkan dulu pemikiran kita, baru kita cari referensi yang sama. Ya, begitu ya. Nah, itu tuh yang harus kita lakukan. Jadi langkah pertama adalah merumuskan pertanyaan di dalam langkah-langkah itu. Setelah itu ngumpulkan datanya seperti apa. Oh, ternyata banyak siswa yang tidak punya gadget, tidak punya internet, tidak punya handphone, tidak punya laptop. Itu juga data-data harus dikumpulkan nanti ke depannya. Nah, dan analisa nanti. Jadi untuk inti yang utama adalah buat pertanyaan di dalam setiap langkah melakukan metode ilmiah. Karena itu adalah hal yang sangat ilmiah, pertanyaan itu. Contoh, pada saat Nabi Ibrahim itu menemukan adanya Allah, apa dulu yang ada di benak Nabi Ibrahim? Pertanyaan kan? Ya kan? Pertanyaan dulu. Dia bertanya, masa sih kok bumi tiba-tiba muncul? Kok tiba-tiba ada gunung? Kok tiba-tiba ada hujan? Ada langit? Dari mana? Gak mungkin kalau nggak ada sang pencipta. Apa mungkin patung-patung ini yang membuatnya? Orang dihancurkan aja hancur kok. Itu kan pertanyaan Ibrahim kan begitu.
metode ilmiahnya. Kemudian ada dianalisa sama dia. Keluarlah matahari. Jangan-jangan ini Tuhannya. Ternyata kalau udah sore mataharinya nggak ada. Oh, nggak bisa. Tuhan itu nggak begitu. Nah, dijawab lagi sama dia. Analisa, hipotesis, data-data dikumpulkan langkah-langkah itu akan ketemu. Namanya metode ilmiah begitu. Ya, oke. Paham ya gitu ya? Terkait dengan hal-hal yang sifat ilmiah. Kemudian ada dari diskusi tadi juga ada pertanyaan, bagaimana cara membuat hipotesis? Nah, tadi. Hipotesis itu kan adalah sebuah asumsi. Sebuah jawaban sementara terhadap penelitian yang akan diajukan. Asumsi. Ya, jadi asumsi namanya asumsi itu apa sih yang menjadi jawaban? Contoh tadi. Ini saya lihat, saya perhatikan siswa yang sering nonton YouTube, khusus nonton YouTube-nya terkait dengan masalah tajwid dalam pelajaran agama membaca Al-Quran, kok ternyata lebih bagus nih dibanding dengan orang anak atau anak yang hanya sekedar baca saja buku tajwid. Asumsi pertama berarti anak-anak itu terlatih secara mahraj karena dia melihat dan mendengar di dalam YouTube bagaimana bacaan tajwid itu dilakukan. Harus keluar misalkan idhar, suaranya nyaring. Iklab, oh ini suaranya agak sedikit berdengung. Ihfa, dan seterusnya. Itu asumsi-asumsi. Jawaban-jawaban. Yang itu perlu kita jawab secara ilmiah, secara konkret dengan apa? Dengan menyebarkan angket. Dengan menyebarkan penelitian. Bertanya kepada siswa, wawancara. Benar nggak sih kamu ini? Nah, itu namanya mencari jawaban secara ilmiah. Tadi kita hanya asumsi saja, hipotesis saja. Ya, di awal itu kan hanya pemikiran kita hanya hipotesis, tapi belum dikatakan sebuah jawaban ilmiah kalau kita belum menyebarkan angket, menyebarkan data, mencari data, wawancara dan lain-lain. Makanya tidak heran lembaga survei sekarang laris. Ya kan? Oh, lembaga survei laris di capres nomor 1, capres nomor 2, capres nomor 3 laris karena dianggap itu hal yang ilmiah dengan adanya penelitian. Kita nggak boleh mengatakan, semua orang di kampung ini, ya, kalau nggak bertanya sama saya, nggak ngerti dia bagaimana caranya. Nah, itu nggak ilmiah. Seolah-olah di general di kampung ini harus bertanya dulu ke saya baru ngerti. Jadi itu harus diteliti secara bisa jadi dia memang nggak bertanya kepada kita tapi dia baca. Ya, itu yang seperti itu hipotesis. Baik. Nah, kemudian jadi gimana caranya untuk melakukan hipotesis? Identifikasi variabelnya. Kalau tadi YouTube, karakteristik siswa, nah variabel-variabel itulah yang harus kita identifikasi. Apa faktor-faktor kelebihannya di dalam media YouTube itu? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Identifikasi satu persatu. Karakter siswa. Karakter siswa itu apa saja yang menjadi karakter? Apakah faktor adat istiadat itu menjadi karakter dan hal yang baik? Contoh, ada orang yang biasa kita sebut orang Batak. Maaf ya, kalau ada orang Batak, orang Medan. Kasar dia, ngomongnya kasar. Ada orang Jawa Timur, ngomongnya juga kasar. Kalau di Pantura itu ngomong orang Kerawang. Ya. Orang Cikampek, ngomongnya sia, gelo, maaf ya. Edan maneh. Oh gitu kan.
kurang ajar pisan maneh teh. Nah, gitu. Pokoknya kasar lah, keluar semua itu. Apakah itu menyangkut karakter atau memang adat istiadat? Karena ada. Saya pernah mengikuti orang Betawi. Kalau tata bahasa saya, maaf, di orang tua, kalau saya ngomong diri saya ke orang tua, ke ibu atau ke bapak, saya mau minta beli buku contohnya. Saya menyebutkan ke ibu saya, Bu, saya biasa manggil Sam. Sam minta beli buku, Bu. Besok bukunya ini. Menyebutnya namanya diri saya, Sam. Tapi ada juga orang yang menyebut ke orang tua pakai kata saya. Bu, saya besok kan ya. Tapi ada juga gua. Bu, gua mau beli buku besok. Lu ada uang nggak? Ah, ada juga begitu. Sama orang tua. Kira-kira itu karakter atau bukan? Ya, itu juga identifikasi. Hati-hati. Ya, ada yang sama orang tua, lu gua, ada itu. Ya, itu kan beda-beda itu karakter itu. Ya, jadi itu terkait dengan bagaimana di dalam riset itu juga harus diteliti, diungkapkan itu. Ya, identifikasi variabel-variabel itu. Jadi tadi bagaimana cara buat hipotesis? Ya, itulah hipotesis, kita buat jawaban sebanyak-banyaknya, kemudian identifikasi variabel-variabel dalam hipotesis tersebut. Ya. Nah, apakah ada batasan? Pertanyaan berikutnya tadi ya ke Bu Ragil, kategori atau sebagai sesuatu yang sifat ilmiah. Iya. Jadi sesuatu itu harus kita batasi dalam penelitian ilmiah. Kalau enggak terlalu luas. Luas sekali. Contoh, kita meneliti ya, bagaimana pengaruh media digital dan karakter siswa terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia di atau se-Kabupaten Bekasi atau se-DKI Jakarta. Itu terlalu luas. Ya, kita batasi saja. Ya. Kalau mau lebih spesifik, misalkan DKI Jakartanya kita ambil beberapa sampling, pendekatannya hanya beberapa wilayah yang masuk DKI Jakarta, tapi tidak semua sekolah. Contoh, di Jakarta Timur kita ambil satu sekolah. Di Jakarta Barat kita ambil satu atau dua sekolah. Di Jakarta, nah begitu aja. Atau cukup aja tiga Jakarta. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, sudah. Kita batasi. Itulah caranya. Ya, di dalam pembatasan. Jadi ada batasan-batasan dalam beberapa eh, penilaian atau langkah-langkah dalam sebuah penelitian ilmiah. Jadi kita batasi, jangan sampai meluas. Nah, apakah hasilnya nanti itu dikategorikan ilmiah? Ya ilmiah. Asal di dalam perlakuannya kita objektif. Contoh, kita menentukan sekolahnya di Jakarta Timur, mau ngambil dua. Contoh sekolahnya sekolah apa? Sekolah SMA di Jakarta Timur atau sekolah SD Jakarta Timur. Jakarta Timurnya mau yang mana? Kita kocok caranya. Jakarta Timur kan banyak kecamatannya. Ada kecamatan Pasar Rebo, ada kecamatan Cakung, ada kecamatan Keramat Jati. Nah, cara menentukannya jangan kita pilih. Ah, saya mau ngambil itu aja lah di Pasar Rebo. Kenapa? Karena ada sekolah teman saya di situ. Jangan. Yang ilmiah itu bukan begitu. Dikocok. Keluarnya Jakarta mana? Oh, ternyata keluarnya Jakarta Timurnya di Keramat Jati. Nah, Keramat Jati kan banyak tuh SD. Dikocok lagi. Keluar. Itu namanya ilmiah begitu. Jadi biar alami. Tidak berdasarkan subjektivitas kita. Ya, ini banyak kan kita subjektif. Kenapa ngambil sekolah itu? Saya tanya kalau dalam ujian. Apa alasannya mengambil sekolah itu? Ya karena masih di sekolah saya, Pak, biar gampang. Nah, gitu. Banyak itu.
Saya kalau nanti saya nguji saya tanya itu. Ya. Kenapa sekolah itu? Karena ada teman saya Pak di situ. Nanti akhirnya dibantu sama temennya data-datanya itu. Nah, itu nggak ilmiah nantinya. Ya, itu hati-hati. Jadi semua kalau memang ilmiah ya ilmiah semua. Ya, caranya adalah di random, dikocok, keluar. Kemudian SD-nya SD apa? Satu kecamatan itu dikocok. Oh, keluar itu. Kemudian kalau ada kelasnya, ada beberapa kelas, dikocok, keluar kelas berapa. Itu caranya ilmiah. Jadi tidak ada interest subjektif di dalam diri kita. Makanya kenapa penelitian-penelitian capres kok yang paling tinggi itu aja nomornya capresnya. Yang paling rendah itu aja. Suka begitu. Ya karena faktor subjektif mempengaruhi. Dalam penelitian saya pengen ngomong tadinya. Cuma saya itu pegawai PNS, pegawai negara, nggak boleh. Iya. Walaupun saya doktor yang sering kali menangani masalah keilmiahan, kalau saya ngomong itu kan maksudnya nanti akhirnya, waduh, tendensius ini, dia pro capres nomor ini nih, capres nomor ini nih. Nah, gitu, repot nanti saya. Dan nggak boleh. Jadi saya pun harus objektif. Iya. Kalau netral ya netral. Jadi netral nggak terucap ke siapapun nggak terucap, tapi hanya terucap di dalam kotak suara saja. Itu netralnya. Baik. Kemudian sampai jam berapa sekarang? Oh, udah jam 9.41 udah habis ini ya. Eh, itu beberapa hal yang terkait dengan beberapa penelitian, yang pertanyaan-pertanyaan. Nah, tugas akhir ini tentu akan menjadi sebagai tugas dalam rangka kita menerapkan teori kebenaran. Ya, tadi karena memang filsafat adalah bagaimana kita menerapkan kebenaran di tengah masyarakat, kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Tugas tesis itu dalam rangka untuk mencari kebenaran secara ilmiah. Ya, yang selama ini mungkin hanya asumsi, tapi dengan kita melakukan penelitian, penyusunan tesis itu akan tergambarkan, tercermin bagaimana kebenaran itu muncul di dalam tesis kita, ya. Karena kalau tesis itu kita buat asal-asalan, ya tidak akan terjadi hal yang sifat objektif kebenaran ilmiah itu. Nah, di dalam penyusunan tesis bisa dua, bisa penelitian secara kuantitatif, bisa penelitiannya secara kualitatif. Kalau kuantitatif harus tadi terjun ke sekolah tadi, sekolah mengumpulin data. Kalau kualitatif ya lebih banyak sifatnya mengkaji beberapa buku-buku saja, masukin ide-ide buku ini seperti ini, ide buku seperti ini, buku ini mendukung seperti ini. Itu yang kualitatif tanpa data-data. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ya untuk melakukan penyusunan tesis, untuk mengaplikasikan kebenaran ilmiahnya itu boleh secara kuantitatif, boleh juga secara kualitatif. Ya, baik itu saja yang perlu disampaikan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu semua? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya, waktu udah habis ya? Habis belum ini? Cukup, Pak. Sudah, Pak. Udah Pak. habis ya? Oke, sudah habis. Jadi untuk hari ini terima kasih Bu Ragil, Pak Rijal. Ya, tadi Pak Soleh ya yang mundur ya. Nanti tugas berikutnya nggak bisa berdua. Untuk yang akan datang yaitu Bu Endah dengan Pak Sugeng. Ada Bu Endah? Bu Endah, Pak Sugeng. Bu Enda Ada, lagi. Pak. Ya, disiapkan ya minggu depan ya. Insya Allah, Pak. Ya, Pak Sugeng, Bu Endahnya. Mana Bu Endah? Bu Enda lagi keluar kayaknya, Pak. Nah, tolong nanti ketua kelas ingatkan Ya, Pak. ya, agar Pak Arif bisa mengingatkan, nanti khawatir nggak siap kalau nggak diingatkan terlebih dahulu dari sekarang. Baik, Ya, terima Pak. kasih Bapak Ibu semuanya atas kesiapan kehadiran pada perkuliahan pagi hari ini.
Saya mohon maaf seringkali mutar waktu ya. Ya, saya harus menyiapkan semuanya. Dosen khusus terbang memang dosen terbang benar, terbang kemana-mana. Saya insya Allah sedang diamanahkan menjadi calon PJ Gubernur untuk di Lampung. Masya Masya Allah. Allah. Bro, Pak. Hebat, Pak. Hebat, Barakallah. Pak. Tapi lagi proses masih. Ada 3 kandidat. Ada 3 kandidat. Satu satu saya. Yang kedua sekjen DPD RI. Yang ketiga sekda provinsi. Ya, tergantung pilihan Pak Jokowi mau milih yang mana. 3 orang itu. Kalau seandainya jadi ya saya nanti ngasih kuliahnya di rumah dinas gubernur. Masya Allah. Masya Allah. Keren, Pak. Keren. Semoga jadi, Pak. Insya Allah mudah-mudahan Semoga ya. kita bisa liburan ke Lampung, Pak. Nah, Lampung. boleh. Lampung. Kalau ada Amin. usul, Pak, gimana perkuliahannya di kantor, di rumah dinas gubernur, silakan. Bagus sekali di atas Siap. bukit, Kita menghadap jalan, Pak. laut, gitu silakan. Masya Nanti Laut, Pak. ya kuliahnya cuma 1 jam 2 jam, jalan-jalannya yang lebih banyak. Masya Allah. Hasil maksud, Pak. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Penentuannya akhir Desember ini, ya saya mau terbang ke Solo juga, ya mudah-mudahan ketemu dengan Pak Jokowi juga di sana. Ada Pak Mensesnek, Pak dan lain-lain dah teman-teman di lain. Mohon maaf, ya dosen yang satu ini agak unik. Yang tinggal Bapak Ibu silakan tadi apa yang sudah saya sampaikan, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Terus kontribusi untuk masyarakat dengan pemikiran kita. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Mohon maaf. Saya akan melanjutkan ke bandara. Terima kasih. Siap, Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi amanilah, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pamit ya. Siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen. Habis ini mata kuliah siapa ya? Halo, itu Pak Guru udah bisa upload itu Pak Guru? Masih missing. Kayaknya Udah saya Word-nya. kirim semua. Jadi upload itu jangan apa? Jangan Word, ubah ke PDF. Oh, gitu. Enggak, tapi Pakai Word, Pak. Agak nyambung, Bang, ya? Hah? Kalau pakai Word nggak kebaca. Bukan Jadi nggak kebaca. Gimana saya Pak nggak Guru? tahu itu masalahnya di mana. Tapi kalau yang punya saya di Pak dosen landasan pendidikan Islam itu Murodi. missing aja. Tapi yang lain enggak. Bisa. Bisa. Jadi missing itu terlalu berat itunya isinya. Aduh. Emang Pak isinya berat ini Pak. Sampai saya ini pusing. Arif, itu solusinya gimana Pak Misbah? Dikirim lagi atau via WA? Belum ngasih solusi, cuman ngasih memberi ini yang sudah, ini yang belum gitu. Nah, jadi yang belum mungkin bisa saya juga cuman upload di GC kok, kalau nggak salah kan dia itu ngasih opsi upload di GC dan kirim email. Saya nggak kirim email tapi cuman upload di GC. Tapi ternyata tugas saya udah masuk. Nah, biasanya kalau misalkan saya ngirim tugas itu nggak berbentuk Word, dirubah dulu ke dalam bentuk PDF. Tujuannya agar satu meminimalisir terjadinya apa namanya di Word itu kan bisa terpecah-pecah atau berubah-ubah lah struktur konstruksi tulisannya. Kalau misalkan di PDF kan itu enggak, dan di PDF kan itu bisa utuh gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi kalau upload itu hindari berbentuk Word, gunakan PDF aja. Yang belum siapa aja Pak Arif? Mata kuliah apa? Yang Pak Misbah.
Pak Misbah, kalau Pak Misbah, Pak Murodi saya sudah. Kalau Pak Syamsuddin belum, lagi saya kerjain. Kalau Pak Fahri angkat tangan deh, bentar dulu dah. Iya. Oh, saya, Pak Arif izin. Ya, saya kira saya doang yang belum Pak Yasin. apa Pak Sanusi? Mohon maaf kalau bisa yang sudah-sudah tolong Tanyain, ya. share dari dosen masing-masing. Ada kan ada 5 dosen untuk UTS. Karena kita nggak tahu nanti ada yang kendala seperti tadi, ada yang masuk walaupun kita sudah kirim, ada juga yang nggak masuk. Bisa di-share nggak, Pak? Ya apa Pak Sanusi? Bentar. Ini data-data yang sudah masuk ke GC untuk tugas-tugas UTS per dosen. Oh, per dosen. Nah, kalau itu kan adminnya ada di Bubiah tuh. Oh gitu. Sebetulnya Bubiah ini kan harus enaknya sih nanya ke dosennya masing-masing. Kalau Pak, berarti kan saya harus japri masing-masing dosen dong. Ya maksudnya di share nanti ketahuan kita, oh ternyata saya nggak masuk walaupun sudah ngirim. Iya. Ada juga gitu seperti itu. Bener Pak Arif tuh. Soalnya takutnya kayak tadi, kayak kasusnya saya udah kirim atau ternyata belum muncul tuh. Belum Jadi masuk ya. kita bisa antisipasi langsung kita kirim ulang atau gimana gitu. Iya. Soalnya kalau nanya begitu tuh, kalau ke Pak Fahri saya gak berani. Saya sendiri belum soalnya. Coba bisa sharing Saya ke tanya Bubiah Jalan. dulu ya, dia punya akses apa enggak gitu. Kalau Baik, punya baik. akses berarti Iya, nanti betul. enak ke Bubiah aja. Kalau nggak nanti langsung di share. Jadi ketahuan. Iya Pak Arif. Sama itu kendalanya apa gitu kok sudah ngirim Iya, tapi ya. nggak bisa nyampe ke dosennya gitu. Pak Sugeng di GC itu udah ada itunya, udah ada